Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eka Santosa selaku Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa yang hari ini dengan perangkat Forum Penyelamat Hutan Jawa melakukan sebuah identifikasi atau boleh dikatakan mengadvokasi beberapa daerah di Jawa Barat yang berdasarkan data dan informasi memiliki sebuah potensi tentang maraknya kerusakan lingkungan akibat alih fungsi hutan yang berstatus lindung, dan juga tentang adanya fenomena konflik sosial ya yang terjadi akibat sebuah kebijakan yang datang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023, tentunya di era waktu Presiden Jokowi, yang juga berpotensi adanya kesemerawutan tata kelola kepemerintahan dalam bidang hutan, di mana banyak kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang lebih tinggi. Nah, untuk itu kami sengaja memberikan sebuah klarifikasi atau penjelasan sehubungan dengan adanya beberapa tanggapan atau reaksi dari pihak tertentu yang berkaitan tentang kunjungan kami ke lapangan. Pertama, yang menjadi concern kami adalah Kabupaten Garut. Kenapa kami lakukan itu? Karena kami melihat sebuah kenyataan dan diperkuat oleh berbagai laporan, walaupun sifatnya baru indikatif ya, tetapi ada sebuah respon dari masyarakat yang menganggap bahwa sebuah regulasi itu sudah menjadi sesuatu yang nyata, dan dengan demikian mereka melakukan tindakan-tindakan setengah provokatif dan memberikan sebuah perlawanan terhadap sebuah institusi yang selama ini diberi tanggung jawab. Contoh konkret bahwa area hutan yang berada dalam kawasan perhutani khususnya di KPH Garut kurang lebih 85.000 hektar. Dan dari 85.000 hektar itu yang berfungsi lindungnya kurang lebih 72 atau 73.000 hektar. Artinya memang dari awal pun hutan yang ada di Kabupaten Garut keseluruhannya berada dalam rangka berfungsi sebagai hutan yang berfungsi lindung. Nah, tiba-tiba ada sebuah kebijakan dari Kementerian Hukum dan Lingkungan Republik Indonesia di zaman Menterinya Siti Nurbaya, yaitu mengalihfungsikan yang berfungsi lindung itu kurang lebih 73.000 hektar dialihfungsikan apa yang disebut KHDPK. Memang secara faktual kami melihat di lapangan baru kurang lebih 11.000 ya, lebih yang sudah ber-SK, dan sisanya tentu masih dalam kondisi indikatif atau peta indikatif. Nah, walaupun itu indikatif, kenyataannya ada interpretasi dari beberapa pihak masyarakat yang menganggap bahwa itu menjadi sesuatu yang sudah valid dan sudah bisa dilakukan suatu langkah-langkah penguasaan terhadap lahan tersebut. Nah, dengan demikian maka terjadilah sebuah semacam benturan-benturan di lapangan. Karena kenapa? Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa lahan-lahan tersebut sebelumnya adalah merupakan garapan-garapan yang memang secara institusi oleh perhutani sudah dikerjasamakan dengan masyarakat yang disebut PHBM, atau lebih tepatnya adalah kelompok tani yang tergabung dalam LMDH. Nah, jadi saya kira bukan hal yang mengarang. Kami melihat ke lapangan, bahkan terakhir di sekitar Kecamatan Leles kami mendapat informasi ada sebuah keberatan yang diberikan oleh kelompok LMDH, yang awalnya LMDH, karena lahan mereka itu ada yang memprovok untuk dialihkan menjadi KHDPK. Nah, ini menarik buat kami, oleh karena itu kami ke lapangan, dan ternyata memang menurut keterangan mereka bahwa lahan tersebut berada di tebing gunung yang disebut gunung Guntur atau gunung apa saya kurang tahu, tapi dari Leles ke atas. Dan di situ mereka
mendapat ajakan. Nah, yang lebih hebat lagi, sangat banyak institusi atau lembaga-lembaga yang mengatasnamakan pendamping. Apakah itu yang disebut Sunda Hejo, apakah yang itu disebut ya berbagai kepentingan lah, berbagai nama. Dan terakhir memang kita pun melihat sebuah berita yang seolah-olah bahwa apa yang menjadi kebijakan tersebut adalah sesuatu yang direspon juga oleh oknum atau sebagian dari aparat pemerintah Kabupaten Garut. Bahkan ini dipandangnya sebuah ajakan yang datang dari institusi negara. Padahal yang namanya Gema PS bukan institusi negara, tetapi adalah semacam NGO yang melakukan pergerakan di bidang masalah perhutanan sosial. Nah, ini saya kira. Jadi sekali lagi yang saya lakukan dengan kawan-kawan adalah kekhawatiran terganggunya sebuah keseimbangan lingkungan akibat sporadisnya, di mana fungsi hutan lindung dialihfungsikan, jangan-jangan diberikan, tidak diberikan pun kondisi lingkungan di sekitar Kabupaten Garut kan kita sudah maklum semua. Terjadinya bencana alam, terjadinya malapetaka waktu musim hujan, kebanjiran termasuk Sungai Cimanuk, di beberapa sudut kota termasuk di kota Garut pun mengalami sebuah musibah bencana alam. Nah, itulah kepentingan kami. Oleh karena itu sekali lagi kami pada dasarnya ingin mengingatkan terutama kepada Menteri Kehutanan yang saat ini menjabat untuk minta mengevaluasi, bahkan mungkin mencabut SK Kementerian Kehutanan tersebut. Dan saya mohon kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kehutanan ya Provinsi Jawa Barat yang punya kantor cabang di Kabupaten Garut, dan terkhusus kepada Bupati Kabupaten Garut, jangan biarkan alam Garut menjadi lebih rusak dan terganggunya sebuah peradaban. Dan kalau kemudian terjadi bencana, jangan menyalahkan siapa-siapa, tapi itu adalah kekeliruan dan kesalahan kita bersama. Sebelum itu terjadi, marilah kita sama-sama untuk mengembalikan Garut sebagaimana Bung Karno menyebutnya sebagai kota intan, dan wilayah Garut yang begitu indah sebagai kekayaan alam kita untuk kita jaga dan kita pelihara dan kita kembalikan alam itu sebagaimana yang diwariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.